Oke, halo semuanya, Tajahal. Nah, sekarang saya akan men-share screen-kan bahan kita ya, latihan kita untuk bab 3 ini ya. Yang minggu yang lalu kita sudah membahas eh, sudah kalian nonton videonya ya, yang bab 3 tentang Anda marga apa kan gitu ya. Pembahasannya tentang menanyakan nama dan marga seseorang. Ini kalian bisa nampak PowerPoint-nya. Kelihatan? Tershare nggak? Nampak. Nampak ya? Oke, sip. Kalau nampak, sebentar saya coba besarkan di sini. Oke, bisa ya. Oke, nah, jadi ini adalah latihan untuk bab 3 kita. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, di sini ada dialog ya. Oke, saya akan bantu membacakannya. Ini dialognya sebetulnya sudah ada di buku diktatnya, tapi mungkin karena diktatnya kan belum kalian dapatkan, ya udah nggak masalah, nanti filenya akan saya sharekan ke kalian di Google Classroom. Tetapi bisa juga kalian sambil mengulang videonya ini pun boleh ya. Oke, nah sekarang saya akan membantu membacakannya terlebih dahulu. Ini dialog antara Jake, ini Jake ya, tulisannya sebentar saya buka pointernya dulu. Ini Jake, Jake itu adalah orang asing. Nah, ya kan, kira-kira namanya siapa? Kemarin kayaknya udah deh. Di bab yang sebelumnya ada nggak yang namanya Jake? Belum ya, Xiaoming dengan Xiaohua ya, di bab yang sebelumnya. Jake itu nama orang barat. Nah, kira-kira namanya apa tuh? Jake. Dulu ada bintang Jackie, sedikit Jackie, lagi. Iya, dulu ada bintang film namanya Michael Jackson, Michael Jackson, yang gitu ya. Jadi Jack itu adalah Jack, Jackson Jackson, ya kan. Jadi Jack itu Jack. Jadi dialog antara si Jack dengan ini Song Tianhua. Song Tianhua itu berarti nama Mandarin lah ya. Oke, marganya Song. Marga dalam bahasa Mandarin di depan. Namanya Tianhua. Ya, oke. Jadi dialog antara si Jack dengan Song Tianhua ya. Saya bantu bacakan terlebih dahulu. Di sini sudah ada Han Yuping-nya, bisa kalian sambil lihat ya. Nanti kita terjemahkan bareng-bareng apa sih arti dari dialog ini ya. Oke, Ning Hao, Qing Wen, Ning Gui Xing. Ning Hao, Qing Wen, Ning Gui Xing. Oke, lanjut ya. Ni Hao, 我姓宋，我的名字叫宋天华，你呢？你好，我姓宋，我的名字叫宋天华，你呢？OK，lanjut ya。我叫杰克，很高兴认识您。我叫杰克，很高兴认识您。我也很高兴认识你。我也很高兴认识你。这位是我太太，这位是我太太。宋太太您好。Oke, 杰克先生你好. Oke, ini bacaannya. Kita artikan sama-sama ya. Ini Song Tai Tai ya. Nah, di video yang sebelumnya ada saya jelaskan kan, apa sih itu penggunaan kata Tai Tai. Tai Tai itu kan ada dua artinya, bisa artinya nyonya atau istri. Di sini nggak mungkin kita bilang istri Song ya kan. Berarti Song Tai Tai itu adalah nyonya Song itu artinya. Jadi dialognya antara tiga orang ya, si Jack, Song Tianhua, terus si Nyonya Song. Oke, Jack berkata, Ning Hao. Review kembali, masih ingat gak nih? Ning Hao. Apa itu artinya? Ning Hao? halo. Iya, hai, halo. Tapi dia menggunakan kata Ning, berarti si Tuan Song ini, si Song Tianhua ini mungkin usianya lebih tua. Maka dia pakai Anda. Anda baik, atau hai, halo. Qingwen, kalau masih ingat gak kosakatanya di video yang sebelumnya? Nah, Qingwen itu artinya apa? Qing itu artinya permisi, tolong, silakan gitu ya kan. Wen itu tanya. Permisi tanya, berarti numpang tanya ya. Hai, numpang tanya, Ning Kui Sing, itulah judul bab 3 kita. Anda marga yang terhormat apa? Apa marga Anda yang terhormat? Di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, jadi tidak saya ulang lagi. Ni hao, dibalasnya kembali ni hao, berarti hai, halo gitu ya. Hai, halo ya. Wo sing song, wo itu saya, sing itu apa? Bukan saya menyanyikan lagu ya, itu sing a song itu bahasa Inggris tuh. Jadi Marga. iya, betul. Saya marga. Song itu marganya. Jadi bisa kalian ganti dengan marga yang lain. Marga kalian bisa misalnya Wosi Tampu Bolong, Tampu Bolon, Sinaka, Sinaga, apalagi
apa ya? Apalagi kira-kira? Coba tinggal dicari lah, bisa diganti ya. Sima tupang, ya kan? Raja kuku, raja gugu, dan sebagainya lah ya. Oke, jadi bisa diganti nih ya. Song, oke. 我的名字叫宋天华. Ini di pertemuan pertama kita dulu waktu perkenalan diri. Kalian masing-masing kan sudah pernah mempelajari ini ya. 我的名字叫. Terus di sini belakangnya isi nama kalian masing-masing. Nah, di sini namanya Song Tianhua, maka dia mengisinya dengan 我的名字叫宋天华. Nama saya dipanggil Song Tianhua ya. Jadi ini kan mungkin di acara yang sifatnya formal ya, makanya dia menggunakan yang panjang ini, yang versi formalnya. Kan kemarin kalian ada disingkat hanya 我叫 kan gitu. Tapi ada saya ajarkan yang versi panjangnya seperti ini ya. Nina, kamu. Nah, jadi saya ulang ya artinya. Kan disapa si Jack dibilangnya, hai, numpang tanya Anda marga apa? Terus dijawabnya, halo, saya marga Song. Nama saya dipanggil Song Tianhua. Kalau kamu, bagaimana dengan kamu? 我叫杰克. Nah, di sini dia menjawabnya dengan menggunakan yang versi singkatnya ya. 我叫杰克, saya dipanggil Jack. 很高兴认识您. 很 itu sangat. 高兴 senang. 认识 mengenal. 您 Anda. 很高兴认识您. Sangat senang mengenal Anda. Ya, oke, ini gampang ya. Jadi kalau kalian mau bilang bahasa Inggrisnya nice to meet you, itu bahasa Mandarinnya inilah dia. 很高兴认识您. Nah, dijawabnya 我也, depannya dia tambahkan 2 huruf 我也. 我 itu saya, ye itu juga ya. 我也 saya juga. Ini kan belakangnya sama nih. 我也很高兴认识你. Saya juga sangat senang mengenal kamu. Oke, kita lanjut ya. 这位是我太太. 这 artinya ini. Wei itu kata penggolong jumlah untuk orang. Itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Jadi nggak saya ulang lagi ya. Shi itu adalah, wo itu saya, tai itu adalah nyonya atau istri. Tapi di sini karena si Tuan Song yang bilang sendiri, ini adalah istri saya, itu dia maksudnya ya, karena dia akan memperkenalkan istrinya ke orang lain. 这位是我太太, ini adalah istri saya, ya. Terus disapanya si Nyonya Song itu dibilangnya, Song Tai Tai Ning Hao, hai Nyonya Song. Nggak mungkin kita bilang hai istri Song, itu kan aneh bahasa Indonesianya ya. Berarti halo Nyonya Song. Nah, jadi si Nyonya Songnya membalas, halo Tuan Jack, Jack先生 Ning Hao. Ya, jadi ini arti dari dialog pertama kita. Saya rasa ini tidak ada masalah lah ya, kan masih sangat gampang. Sebetulnya kalimatnya walaupun kalian lihat panjang begini, nampaknya agak mengerikan, jangan takut. Satu-satu kata aja kamu terjemahkan. Nah, karena dalam bahasa Mandarin dia hanya menggabung-gabungkan kosakata saja. Jadi semakin banyak kosakata yang kalian pelajari, yang kalian ingat, itu sudah gampang, tinggal dirangkai kalimatnya ya. Oke, kita masuk ke dialog yang kedua. Ini saya bantu bacakan dulu. Zhang Laoshi Ning Hao, Ni Hao. Ya, ini antara si Jack ya, ini tetap Jack. Ini Zhang Laoshi. Ini tulisannya sudah ada di sini ya. Laoshi itu guru, Zhang itu marga gurunya. Zhang Laoshi berarti guru Zhang. Marganya bisa diganti yang lain-lain. Misalnya Patu Pala Laoshi batu bara, bapak atau ibu guru batu bara kan gitu. Karena dalam bahasa Mandarin Laoshi kan laki-laki boleh, perempuan boleh. Ya, oke, bisa diganti marganya yang lain ya. Ni hao, halo ya. Oke. Saya belum bacakan ya. Oke, sorry, saya bacakan dulu. Oke, lanjut ya. 我介绍一下，我介绍一下，我介绍一下。这位是我朋友，这位是我朋友，她叫安娜，她叫安娜。很高兴认识您，张老师. Ini dialognya jauh lebih sederhana dari yang pertama tadi ya. 张老师您好 berarti halo guru Chang gitu ya. Halo guru Chang. Di sini tidak tahu guru Changnya ini bapak atau ibu, nggak tahu ya. Tapi ya pokoknya dia manggil guru aja ya kan. Halo guru Chang ya. Kenapa pakai ning? Karena menunjukkan lebih sopan kan, dia ngomong ke gurunya, berarti dia pakai anda ya. Atau guru Chang Anda baik, atau halo guru Chang. Dijawabnya ni hao, hai, halo ya. 我介绍一下 saya. 介绍itu kosakatanya sudah ada di video yang sebelumnya. 介绍 artinya memperkenalkan. Isya itu sebentar.
这位是我朋友. Ini kalau kalian perhatikan, dia sama dengan yang tadi ini. Nah, ini. 这位是我太太. Kan gitu kan. Ini orang adalah saya istri. Ya kan. Kalau yang ini berarti ini orang adalah saya teman. Berarti orang ini adalah teman saya. Ini adalah teman saya. Jadi sekarang kalian jadi tahu ya kenapa kadang-kadang kamu dengar bahasa Indonesia dari suku Tionghoa kadang dia agak aneh-aneh. Ini saya punya rumah, ini saya punya istri, gitu kan. Padahal bahasa Indonesia yang baik dan benar kan harusnya ini rumah saya, ini istri saya, ini teman saya, kan gitu ya. Nah, itu beda grammar, letak subjek, predikat, objeknya berbeda. Makanya kadang kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia jadinya agak aneh. Ini orang adalah saya teman. Berarti maksudnya apa? Orang ini adalah teman saya. Itu artinya ya. Ta ciao Ana. Ta itu dia. Ciao itu panggil. Ana ya nama orang lah Ana. Yang gitu ya. Oke. Dia dipanggil Ana. Terus si Ana bilang, 很高兴认识您，张老师. Nah, ini tadi sudah kita pelajari di atas ini. Kalau kalian masih ingat, nah ini dia 很高兴认识您 ya. Berarti sangat senang mengenal Anda, Guru Chang. Itu dia ya, sangat senang mengenal Anda, Guru Chang. Si Guru Changnya pun membalas jawabannya. Oke, saya bantu bacakan terlebih dahulu. 我也很高兴认识你，安娜小姐. Ya, 我也很高兴认识你，安娜小姐. Itu maksudnya apa? Wo itu saya, ye itu juga. Ini sudah ada di sini. Ah, kalau kalian lihat di sini. Makanya di sini kalimatnya sengaja diulang-ulang supaya kalian ingat ya kan. Wo ye hen kao xin ren shi ni ya. Oke, jadi wo ye hen kao xin ren shi ni ini artinya saya juga sangat senang mengenal kamu. Ana xiaojie nona Ana. Itu dia ya. Jadi ini bisa kalian ganti yang lain-lain ya. Namanya gak selalu mesti Ana. Bisa kamu ganti nama temanmu misalnya. Nah, siapalah Desi atau siapa bisa diganti yang lainnya. Ni shi Meiguoren ma? Ni itu artinya kamu. Shi itu adalah. Meiguo ini tidak ada di kosakata kalian, tapi dia ini adalah nama negara. Ya, Guo itu artinya negara. Mei, negara Mei, berarti negara Amerika. Nah, jadi ini dia Amerika ya. Meiguo itu adalah Amerika. Kalau Ingguo, negara Ing berarti negara Inggris. Nah, itu contoh-contoh negara ya. Faguo berarti negara Prancis. Nah, itu dia ya. Jadi ada berbagai negara. Kayak Zhongguo berarti negara Tiongkok. Jadi kalau ada guo di belakangnya artinya negara ya. Guo ini artinya negara. Ada yang nama negaranya seperti itu, pakai Meiguo, Ingguo, Faguo, pakai guo di belakang. Ada juga yang langsung diterjemahkan dari nama bacaannya. Misalnya Malaysia berarti Malaysia, Singapura, Singapura, Filipina. Nah, nama negara kita Indonesia, Indonesia. Nah, nama negara kita agak panjang, Indonesia. Maka kadang disingkat menjadi dua huruf ini. Nah, jadi gampang mengingatnya ini bahasa Indonesianya kan. Ini itu artinya Indonesia. Indonesia itu juga Indonesia. Ya, jangan salah singkat ya. Kalau kamu bilang into itu India. Yang jauh di sana, into ya. Into itu India ya. Kalau ini Indonesia. Oke, itu nama-nama negara contoh ya. Kan banyak nama negara yang lain bisa kalian ganti di sini. Atau bisa juga pakai nama kota. Misalnya saya nanya, 你是仙达人吗? Ren itu orang ya. Jadi, 你是美国人吗? Kamu adalah Amerika orang kah? Berarti kamu adalah orang Amerika kah? Apakah kamu orang Amerika? Itulah dia artinya. Kalau saya ganti kata Amerika ini dengan Sienta, Sienta itu adalah nama sebuah kota di Indonesia. Kota apa itu? Ayo, tebak-tebak coba. Sienta. Siantar. Jadi Siantaren berarti orang Siantar. Contoh yang lain lagi. Matashan. Mata itu nama sebuah suku di Indonesia. San itu gunung. Nah, gunung suku Mata. Nah, kira-kira apa itu? Mata itu sebetulnya Batak sih. Nah, jadi Matashan itu gunung suku Batak. Ayo, kota apa itu? Nggak tahu. Dekat-dekat dengan Medan aja sih. Nah, apa ayo? Sering orang Sinabung. itu nama gunung kalau Sinabung, ya. Nama kotanya namanya apa?
Beras tagi. Iya, beras tagi. Jadi matasan itu beras tagi, ya. Tanah cialo itu tanah karo, ya kan? Wanlong, ayo apa? Wanlong. Wanlong itu nama sebuah kota di Jawa Tau, di Pulau Jawa dia. Nah, bukan di Pulau Sumatera. Sumatera bahasa Mandarinnya Sumentala. Nah, Sumentala itu adalah Sumatera. Jadi kalau Sumatera Utara itu Pei Sumentala atau singkatannya Supei. Nah, ya, Supei itu singkatan sumut gitulah disingkat. Nah, ini Wanlong dia di Pulau Jawa dia Wanlong. Ayo apa? Nah, di sini nggak bisa gores-gores apa ya? Ini bisa gores-gores nggak ya? Kasih tebak berapa huruf ya, Wan Long? Ya, saya lihat bisa nggak pointernya? Saya agak jarang menulis. Oh, bisa. Kalian nampak nih gores-gores saya, tapi agak jelek nggak apa-apa ya, karena saya tidak jago menggambar pakai mouse. Segala tulisan kalau saya tulis pakai mouse, dia pasti agak jelek. Ini A ya. Bandung. Betul sekali. Wanlong itu adalah Bandung. Oke ya. Ini bisa dihapus. Jelek di sini. Oke, nah Wanlong itu Bandung. Kalau Sishui itu Surabaya. Kalau apa lagi kota apa lagi? Banyak lah. Pokoknya bisa di. Ini coba nih tebak-tebak satu lagi lah sebelum kita tutup sesi tebak-tebaknya. Ini Yachi. Ayo, apa? Yachi itu di Pulau Sumentala, tahu? Nah, di Pulau Sumatera dia. Yachi. Yachi itu ada semacam makanan yang terkenal dari sana. Namanya yachi mien. Mien itu mie. Nah, mie apa? Ayo. Aceh. Iya, betul. Ya, jadi Aceh itu Yachi. Oke. Nah, banyaklah kota-kota di Indonesia bisa diganti ya. Jadi tidak selamanya hanya negara di sini. Ini kan contohnya Meiko ya. Bisa diganti negara yang lain atau kota-kota yang lain pun boleh ya. Oke, dijawabnya shi, 我是美国人. Ya, saya adalah orang Amerika katanya ya. Oke, jadi dijawab si Ana dibilangnya ya dia adalah orang Amerika. Ini kan kalau si Ana itu memang dia orang Amerika. Kalau kita kan bukan orang Amerika, maka ketika misalnya kita ditanya pertanyaan ini, kita mau bilang bukan gitu kan. Kalau she itu iya ya. Lawannya kalau tidak iya berarti kita tambahkan kata tidak di depannya. Tidak itu kemarin sudah kita pelajari bacanya pu ya kan. Pu artinya tidak. Maka kita bilang 不是，我不是美国人. Tidak iya, berarti artinya bukan ya. Tidak iya, 不是 ya. 我不是美国人. Saya tidak iya orang Amerika, berarti saya bukan orang Amerika. Itu dia ya. Jadi 是吗? Iyakah? Kalau jawabnya 是 berarti iya. Kalau jawabnya 不是 berarti bukan atau tidak ya. Oke, itu untuk dialognya udah selesai. Sekarang kita masuk ke ini latihan yang mirip dengan yang minggu lalu ketika kita Zoom juga pernah latihan ini ya. Yang bisa ditukar-tukar dengan yang di dalam kotak-kotak ya. Oke, nah ini saya bacakan dulu. 这位是我太太. Nah, ini 这位是我太太 tadi sudah ada kita bahas di pas dialog ya. Artinya orang ini adalah istri saya. Ini orang adalah saya istri. Ya kan? Orang ini adalah istri saya. Di bawah kata tai-tai yang artinya istri akan diganti dengan yang di dalam kotak-kotak ini. Kotak-kotak pertama ini bacanya lao shi. Artinya saya rasa kalian tahu lah, kayak kalian mau manggil saya kan guru. Jadi kalau saya ganti, 这位是我老师, berarti orang ini adalah guru saya. Jadi misalnya kamu mau memperkenalkan saya nih ke temanmu. Nah, ini adalah guru saya ini, ya kan? 这位是我老师, ini bisa digunakan ya. Nah, kalau yang ini bacanya 朋友. Pengyo itu kan tadi sudah kita bahas ya, artinya adalah teman. 这位是我朋友, ini adalah teman saya. 这位是我先生,先生 di video sebelumnya juga sudah ada. Kalau tai-tai kan nyonya atau istri, 先生 itu suami atau tuan. 这位是我先生, ini adalah suami saya. Jadi ini bisa diganti yang lain. 这位是我妈妈, ini adalah mama saya. 这位是我爸爸, ini adalah papa saya. Nah, kalau 朋友 tadi kan artinya teman. Tapi kalau depannya saya tambah kata nu ya, nu yang hari itu sudah pernah waktu asal mula Hanzi itu yang tulisannya begini. Nah, agak jelek, nggak apa-apa lah ya, nggak pinter saya menggambar. Aduh, jelek sekali.
Nah, ni ini ya. Ah, ini masih penting lah. Yang pertama itu sangat jelek. Oke. Nah, ni itu artinya adalah perempuan. Kan kalau kalian lihat dia bentuknya itu seperti orang lagi menari. Nah, ini dia ya kan. Ini dua, ini kakinya, ini tangannya ya, dia lagi menari. Berarti ni itu kan artinya perempuan. Kalau saya tambahkan kata new ini di depan, new pangyo, teman perempuan itu artinya kayak bahasa Inggrisnya girlfriend. Nah, berarti artinya pacar ya. Nah, sama juga kalau pacar kamu itu laki-laki, maka depannya tambahkan kata nan. Nan, ayo. Nan yang kemarin itu yang ada sawah mengeluarkan tenaga di sawah. Ah, ini dia tulisannya ya. Nah, oke, agak apalah ya, dimaklumi lah ya. Oke. Nah, jadi ini dia nan. Kalau depannya saya tambah kata nan di depan kata pengyo itu menjadi nan pengyo. Berarti itu kayak bahasa Inggrisnya boyfriend. Nah, berarti pacar laki-laki. Nah, gitulah pokoknya. Jadi pacar dalam bahasa Mandarin, dia mirip dengan bahasa Inggris, dibedakan berdasarkan jenis kelamin pacar kita. Jadi kalau misalnya pacar kamu itu perempuan, berarti ni pengyo lah ya. Kalau pacar kamu itu laki-laki, berarti nan pengyo. Nah, jadi nggak kayak bahasa Indonesia kan kayaknya nggak dibedakan ya. Ada bilang teman perempuan, kayaknya enggak ya. Biasanya bilangnya apa? Ini cewekku, ini cowokku. Kira-kira gitulah ya. Oke. Jadi ini bisa diganti dengan yang lain ya. Atau bisa juga hubungan keluarga yang lain, misalnya kakek nenek, bibi, paman, itu akan kita pelajari di bab 4. Nanti mungkin setelah UTS ada kita pelajari di bab 4. Videonya sudah ada, kalau kalian pengen lihat duluan ya sudah boleh dilihat duluan pun boleh ya. Jadi ini bisa diganti dengan yang lainnya. Oke, sekarang yang kedua. Ini tadi 我是美国人, kan contohnya pakai 美国 Amerika ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Chongguo tadi sudah kita bahas, negara Tiongkok ya, asal mula bahasa Mandarin. Nah, dari sana ya kan, Chongguo. Ingguo negara Inggris, Fakuo negara Perancis, Jepang. Nah, ini tadi belum saya kasih contoh. Jepang itu kira-kira negara apa? Yo, tebak-tebak coba. Jepang. Jepang berapa huruf ya? Jepang. Ada yang tahu? 日本 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini A. Nah, Jepang negara apa? Jepang. Iya, betul. Ya kan, Jepang itu artinya negara Jepang. Ya, jadi Jepang itu Jepang. Indonesia. Inilah nama negara kita, Indonesia. Jadi, 我是美国人, saya adalah orang Amerika, bisa diganti dengan yang ini, yang lain ya. 我是中国人, saya orang negara Tiongkok. 我是英国人, saya orang negara Inggris. 我是法国人, orang negara Prancis. 我是日本人, orang Jepang. 我是 Indonesia, dan saya orang Indonesia. Nah, seperti contoh yang tadi bisa juga diganti dengan kota-kota yang lain. Nah, gitu ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup latihan kita. Sekarang kita akan kembali ke grup. Saya akan kasih kalian kisi-kisi terus bagaimana cara pelaksanaan UTS untuk minggu depan ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup Zoom ini, berhubung masih ada waktu juga kan. Belum 40 menit kan Zoom kita. Karena kadang kalau sudah 40 menit kan nggak bisa lagi. Nah, ada yang mau ditanya kira-kira? 有吗？有问题吗？没有 lagi. 没有ya. Oke, kalau tidak ada, oke, saya